Oke, halo, kembali lagi dengan saya Rais Rashid. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas aplikasi dari konsep barisan dan deret. Jadi kegunaannya buat apa? Ini ada beberapa kegunaan yang akan kita pelajari, ada 4. Yang pertama ini pertumbuhan ya. Pertumbuhan. Nanti ada peluruhan. Oke, jelasin dulu deh yang pertumbuhan ya. Yang pertumbuhan ini maksudnya atau bentuk contohnya adalah, jadi dalam kasusnya nanti dari suatu tahun ke tahun berikutnya atau dari suatu waktu ke waktu berikutnya dia mengalami kenaikan atau tumbuh, jadi bertambah. Makanya rumus yang akan kita gunakan adalah ini. HT sama dengan H dalam kurung 1 ditambah R tutup pangkatin T. Jadi yang dikerjain adalah 1 tambah R-nya dulu, habis itu dipangkatin T itu ya. Oke, HT itu adalah nilai akhir dalam waktu tertentu, ini T tertentu. Nanti H-nya ini nilai awal. R adalah persentase pertumbuhannya berapa, T-nya nanti waktunya ya. Oke, yang nomor 2 adalah peluruhan. Beda tipis dengan yang pertumbuhan. Kalau pertumbuhan dari tahun pertama ke kedua dia naik, kalau yang ini peluruhan ini dari tahun pertama ke tahun kedua dan selanjutnya dia menurun atau meluruh itu ya. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah HT sama dengan H dikali 1 min R pangkat T. Sama aja, HT-nya juga nilai akhir, H-nya nilai awal. Yang akan kita kan min R dikurang. Jadi karena dia mengalami penurunan maka kita kurangin dengan persentasenya gitu ya. Sama yang dikerjakan dulu adalah yang 1 min R dulu, nanti pangkat T itu ya. Oke. Selanjutnya ini ada bunga majemuk. Bunga majemuk sendiri adalah bunga itu ada dua jenis ya, 2 jenis. Yang pertama itu bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk. Bunga tunggal ini bunganya tetap, misalnya dari bulan pertama 10.000, bulan kedua tetap 10.000, 10.000, 10.000 dan seterusnya. Tapi kalau bunga majemuk ya berbeda ya. Kalau bunga majemuk antara bulan pertama dengan bulan kedua bunganya beda, tergantung dengan jumlah tabungan pada bulan tertentu itu. Misalnya bulan pertama nih, misalnya si Andi menabung di bank 100.000 dengan bunga majemuknya adalah 10% per bulan. Maka kalau kita hitung bunganya pada bulan pertama, maka 100.000 kali 10% ya, itu adalah 10.000. Nah, jadi bulan pertama dia dapat bunga 10.000. Pada bulan kedua atau setelah 1 bulan, maka tadi duitnya jadi berapa tadi? 100.000 ditambah 10.000 jadi 110.000. Nah, bunganya pada bulan kedua ya jumlah yang tadi ditambah berapa? 110 kali sama 10%-nya. Jadi 11.000 tuh. Jadi bulan pertama dia 10.000 bunganya, pada bulan kedua ternyata 11.000. Beda ya. Nanti bulan ketiga pun bakal berbeda besar bunganya. Tuh. Rumus yang akan digunakan sama dengan rumus pertumbuhan tadi. Hanya saja ini pakai M. Money mungkin ya. Ya, money kan harus saya Inggris lah. Modal akhir atau boleh MT ini modal akhir, M ini modal awal, 1 tambah R kali pangkatin T. Yang dikerjain 1 tambah R dulu. Oke. Oke, yang terakhir nanti ada namanya anuitas. Jadi anuitas ini adalah pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu yang jumlahnya tetap atau sama. Jadi jumlah anuitas ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian apa ini? Angsuran dan bunga. Nah, contohnya yang anuitas ini adalah kalau kalian misalnya pinjem dana atau uang di bank
atau mungkin di FIF, di leasing dia. Nah, ini dia mereka pakai sistem anuitas. Rumusnya sendiri tergantung dengan nih nilai anuitas ini. Berarti yang diketahui ini harus ada modal awal, suku bunga, kemudian diketahui juga T periode tertentu, ya kan. Kemudian rumus yang digunakan adalah anuitas itu adalah M kali I, maksudnya modal kali bunganya, persentase bunga dibagi 1 dikurang, nggak kelihatan ya, dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I dipangkat min T, gitu ya. Oke, ini adalah rumus anuitas. Kemudian ini anuitas ini sama aja besar angsuran ya, angsuran yang harus dicicil oleh si peminjam. Ini ada 2 rumus, saya kasih rumus selanjutnya. Rumusnya lagi adalah A, anuitas ini, rumus A ini adalah AN ini kecil ya, sorry bentar. Ada rumusnya AN ditambah BN ya. Oke, kemudian bunga, ada rumus baru lagi, silakan disalin bahwa B1 itu rumusnya adalah modal dikali dengan suku bunga. Nah, jadi ada rumusnya nih. Anuitas itu rumusnya adalah, dicatat lagi ya. Nih, rumus yang pertama adalah ini. Jadi untuk mencari anuitas selain dengan rumus ini, bisa dengan rumus ini. Angsurannya berapa ditambah bunganya berapa. Ini teringat. Jadi setiap bulan, misalnya dia mau melunasi dalam 5 bulan. Dalam 5 bulan mana? 3 bulan deh. Dalam 3 bulan ya, 3 bulan. 3 bulan ini nanti anuitasnya sama, misalnya 100.000. Tapi kalau dalam detailnya nanti di angsuran dengan bunganya beda. Nanti deh. Itu ya. Kita masuk ke, mungkin itu aja sih ya. Anuitas, besar anuitas ini rumusnya adalah angsuran ditambah bunga pada bulan tertentu. Kemudian untuk mencari bunga pertama bisa dengan modal kali suku bunganya, persentasenya, gitu aja sih. Kemudian T ya, T sama periode tertentu, biasanya mau dibayar dengan berapa kali pembayaran atau berapa bulan. Kemudian contoh nih, contoh 14 ini tentang apa ya? Berdasarkan hasil penelitian, angka atau tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah pemukiman baru mencapai 10% tahun pertumbuhan. Nah, jelas. Dan katanya pertumbuhannya ini tetap. Pada tahun 2000 ternyata ada 1000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk pada tahun 2010. Gampang ya. Kita cek awal tadi, tahun awalnya 2000 itu 1000 jiwa, berarti H awal adalah 1000. Kemudian R kecil ini ya. R kecil nggak apa-apa, sama aja. R kecilnya adalah 10%, persentase pertumbuhannya. Kalau dibuat desimal 0,1. Kemudian T-nya adalah berapa nih? Dari 2000 sampai 2010. Hitung, berarti 2000 dikurang 2010 atau 2010 kurang 2010 ya, berarti T-nya ternyata 10. Oke, tinggal masukkan rumus aja. Jadinya HT sama dengan H kali 1 tambah R pangkat T ya. Ini pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Jadi H 10, T nya 10 sama dengan H awalnya 1000 dalam kurung 1 tambah R nya 10% atau 0,1 pangkat 10. Ini cara ngitungnya, ditambahin dulu 1 tambah 1 ditambah 0,1 ya 1,1, nanti dipangkatin 10. Udah,
habis itu dikali 1000, hasilnya adalah 2593,7. Karena jumlah penduduk itu nggak mungkin koma ya, kalau koma gimana. Maka dibuat disederhanain atau dibulatkan 7-nya berarti masuk ke depan, berarti 4. Jadi 2594 jiwa itu ya. Kemudian contoh nomor 13. Nomor 13 nih. Nomor 13 adalah Danada menabung uang sebesar 6 juta. Ini berarti tentang tabungan. Ini adalah bunga majemuk biasanya. Jika pihak bank memberi suku bunga 1,8%, tentukan jumlah tabungan selama 1 tahun dan besar bunga yang diterima. Oke, kita terus saja diketahui 6 juta tadi adalah awal menabung, berarti modalnya ya 6 juta. Kemudian R adalah persentase bunga 1,8%. Kalau kita buat desimal jadinya 0,018. Caranya tinggal 1,8 dibagi 100 ya, pakai kalkulator nggak apa-apa. Kemudian T-nya katanya 1 tahun, kok ini 12. Nah, karena suku bunganya di sini dalam bentuk bulan, maka harus kita sesuaikan. T-nya juga harus disesuaikan dengan besarnya persentase bulan. Katanya per bulan ya, berarti 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan gitu ya, dalam kurung bulan gitu. Jadi yang bisa saya ini nilai T tergantung dengan R. Saya merahkan ya. Jadi nilai T ini bergantung dengan nilai R. Maksudnya kalau bulan berarti T-nya dibuat bulan, kalau ini per tahun ya dibuat tahun gitu ya. Rumusnya tinggal masukin aja. Modalnya tadi 6 juta, dalam kurung 1 tambah 0,018 pangkatin 12. Pakai kalkulator tambahin dulu. 1 tambahan ini berarti 1,018 dipangkatin 12 dikali dengan 6 juta. Nah, kalian pakai AP bisa kok. Jadi dapat bunga tabungan akhirnya adalah 7.042.323 rupiah ya. Jadi jumlah tabungannya selama 1 tahun ternyata menjadi 7 juta ini sekian. Bunganya terima berapa? Ya jumlah tabungan akhir dikurang modal awal tadi. Nah, ternyata selama 1 tahun bunga totalnya adalah 1.432.323 rupiah gitu. Oke ya. Oke, terakhir nih, contoh terakhir. Ibu Dina mau membeli sebuah sepeda motor di dealer pakai sistem anuitas dengan membayar kreditnya. Harga motornya ternyata 10 juta. Kemudian suku bunganya per tahun, ingat ya, per tahun dia 4%. Ibu Dina berencana melunasi kreditnya dengan 5 kali anuitas. Jadi dalam rencananya Ibu Dina ini mau melunasinya dengan 5 kali pembayaran. Ya, pertanyaannya adalah hitung besar anuitasnya yang harus dibayar oleh Bu Dina dalam 1 kali pembayaran, berapa anuitasnya. Oke, berarti tinggal kita tulis yang diketahui biar enak. Modal awalnya katanya 10 juta. Kemudian suku bunganya itu I, itu 4%, atau kalau kita buat desimal 4 bagi 100, 0,04. Kemudian T-nya adalah berapa kali? 5 kali. Ya tinggal masukin aja. M dikali I dibagi 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min T. Yang atas hitung dulu, M-nya 10 juta kali 0,04 nanti berapa? Nah, kemudian yang dalam kurung nih, hitung dulu nih. 1 ditambah 0,4 berapa? Berarti 1,04 dipangkatin min 5 berapa? Udah. Habis itu nanti dikurang 1 dikurang hasilnya berapa? Udah ya. Dan nanti hasil yang atas dibagi dengan hasil yang bawah. Saya saranin pakai kalkulator nggak apa-apa ya. Ternyata dapat nilai anuitasnya adalah 2.246.271 rupiah. Jadi besar anuitas yang harus dibayar oleh Ibu Dina dalam 1 kali pembayarannya adalah 2.246.271 rupiah. Itu adalah besar anuitasnya. Atau kalau Bu Dina bayar ke
pihak dealernya sekitar ini itu ya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Silakan pelajari lebih dalam, terutama di bagian anuitas, karena di sini ada rumus lainnya. Mana tadi ya? Nih rumus ini nih. Rumus ini digunakan untuk mengerjakan beberapa soal di bagian bawah. Kebetulan belum ada contohnya. Silakan kalian coba langsung di mainannya ya. Oke, nanti saya share nomor berapa aja yang bakal dikerjakan nih. Latihan 3. Ada berapa nomor ya? Ada 10 nomor, nanti akan saya share nomor-nomor berapa aja yang bakal kalian coba. Atau mau coba semua ya alhamdulillah ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan konsultasikan kepada saya ya. Serah mau melalui WA, mau tatap muka atau komen bisa insyaallah. Oke, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.